Pria itu mengambil kotoran sapi. Setelah mencium baunya dia langsung senang. Lalu dia menutupi tubuhnya dengan kotoran sapi. Berusaha menutupi bau di tubuhnya. Kemudian dia merangkak maju dengan hati-hati. Kepala suku memberi sinyal untuk berhenti. Mereka diam di tempat. Bahkan meski semut bergerak di tangannya, dia akan langsung memakannya. Karena di depan mereka ada kawanan hewan buas. Dan itu juga merupakan harapan mereka untuk makanan di musim dingin. Di bawah perintah pemimpin, mereka harus mengatasi ketakutannya dan bergegas menuju kawanan hewan buas. Mereka melemparkan tombak ke arah kawanan hewan buas. Dalam kepanikan, sejumlah besar hewan buas jatuh dari tebing. Beberapa hewan pintar mulai berlarian. Bahkan ada yang langsung berbalik menghadap manusia. Ia menyerang pemuda itu. Dan pemuda itu adalah anak dari pemimpin. Pemimpin ingin menyelamatkannya. Tapi dia masih gagal. Meskipun dia berhasil menyerang hewan itu, tapi anaknya juga terlempar dari tebing. Orang-orang berlari ke tepi tebing, berusaha menyelamatkan pemuda yang tergantung di udara. Pemuda itu menggenggam batu dengan kuat. Tapi batu itu pecah karena kekuatannya. Dan ayah hanya bisa melihat putranya yang jatuh dari tebing. Beruntung pemuda itu tidak sepenuhnya jatuh ke bawah. Ayah ingin pergi untuk menyelamatkannya. Tapi anggota suku menahannya. Mereka telah kehilangan pemuda itu dan tidak bisa kehilangan pemimpinnya. Belum lagi sekelompok besar orang menunggu mereka di rumah. Mereka membersihkan medan perang. Dan makanan ini cukup bagi mereka untuk bertahan di musim dingin. Ayah berteriak di tepi tebing. Mungkin dia tidak akan menyangka bahwa anaknya masih hidup. Besoknya ayah mengadakan pemakaman untuk anaknya. Rekan mendesaknya untuk segera keluar dari kesedihannya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa ini akan mendorong perkembangan sejarah. Dan memungkinkan mereka untuk memasuki peradaban yang lebih maju. Begitu mereka pergi, seekor burung terbang ke arah pemuda itu. Dia ingin memakan pemuda itu. Hasilnya pemuda itu bangun. Melihat situasi yang tidak baik, pemuda itu berteriak dengan putus asa. Tapi tidak mendapatkan tanggapan apapun. Dia menyeret kakinya yang terluka dan mulai memanjat selangkah demi selangkah. Namun tembok batu sangat rapuh. Dia tidak bisa menemukan pijakan. Hanya bisa menggunakan tangannya untuk memegang batu. Dia digantung di ketinggian ratusan meter. Saat itu cuaca mulai berubah. Hujan turun dalam sekejap. Dan ngarai di bawah juga mulai dipenuhi air hujan. Dan kekuatan fisik pemuda itu sudah sangat terkuras. Saat hujan semakin deras, dia akhirnya memutuskan untuk melompat ke bawah. Ketika bangun lagi, dia telah keluar dari bahaya. Dan kakinya mengalami cedera. Sepertinya kakinya patah. Dia memanggil ayahnya dan meminta bantuan. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Dia hanya bisa menyeret kakinya yang terluka. Berjuang untuk pergi ke sisi rawa. Dia harus mengisi kembali kekuatannya. Jadi dia meminum air itu. Lalu dia melepas sepatunya. Dan kakinya terluka sangat parah. Jadi dia menggunakan batu untuk memperbaiki kakinya. Lalu dia menggertakkan giginya. Setelah itu dia mengikat cabang di kakinya. Kemudian dia datang ke medan perang sebelumnya. Tapi dia melihat batu nisannya sendiri. Yang berarti sukunya berpikir dia telah mati. Dia tidak bisa menahannya lagi. Dia menendang batu nisan itu dan berteriak dengan putus asa. Tapi segera setelah dia tenang lagi, dia menemukan bahwa dia telah menjadi sasaran serigala. Demi keselamatannya, dia hanya bisa menyeret kakinya yang terluka untuk kabur. Lalu dia beristirahat di atas pohon dengan gemetar. Dia sangat membutuhkan makanan. Tapi setelah lama mencari, dia hanya menemukan catalpa kecil. Dia mencoba bermain dengan kawanan serigala. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, serigala lapar segera ingin menerkamnya. Mereka tidak mau melewatkan makan besar ini. Pemuda itu berlari dengan putus asa. Ketika akan naik pohon, dia digigit oleh serigala dan diseret ke bawah. Dalam keputusasaan, dia mengeluarkan belati dan mengayunkannya secara acak. Lalu dia berhasil naik ke atas pohon.
Kawanan serigala menunggunya sepanjang malam. Dan akhirnya pemuda itu tertidur karena lelah. Saat matahari terbit lagi, serigala telah menghilang. Hanya ada serigala yang terluka. Pemuda itu menyatukan belati dan tongkat, lalu mendekati serigala dengan hati-hati. Tapi ketika dia mendekati serigala yang lemah, dia masih memiliki simpati. Pada akhirnya dia memutuskan untuk menyelamatkan serigala itu. Dia membawa serigala ke sungai. Dengan hati-hati membersihkan lukanya. Lalu membawanya ke tempat yang aman untuk beristirahat. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa serigala itu sedang menatapnya. Lalu dia pergi untuk mengumpulkan tumbuhan. Saat pemuda itu membuat obat, serigala itu menjulurkan lidahnya dan menunjukkan gigi tajamnya. Pemuda itu tidak mundur, tapi mendekat secara perlahan, lalu menghiburnya dengan nada lembut. Serigala sepertinya tahu bahwa pemuda itu tidak akan menyakitinya. Jadi ia meminum air dari pemuda itu. Ini adalah pertama kalinya ia menerima perawatan. Tapi krisis belum terselesaikan. Pemuda itu harus kembali ke sukunya secepat mungkin. Tapi dia tidak tega meninggalkan serigala itu. Dia menemukan beberapa serangga untuk memberi makan serigala. Tapi serigala tidak puas. Hari ini pemuda itu pergi untuk membunuh kelinci. Dan akhirnya dia bisa makan kelinci. Tapi aromanya menarik perhatian serigala. Ia merangkak perlahan. Tiba-tiba pemuda itu menunjukkan hukum rimba. Dia segera memakan daging mentah untuk menyatakan statusnya. Hanya dengan cara ini dia bisa menjinakkan serigala itu. Lalu dia mengebor batang kayu untuk membuat api. Dan serigala itu terlihat menyedihkan. Ia mengingatkan pemuda itu untuk tidak memakan semuanya. Ketika melihat itu, pemuda itu segera memberinya sisa makanannya. Dia ingin mendekati serigala lagi. Tapi serigala masih menolak. Dan mereka hanya duduk di bawah bintang-bintang. Pemuda itu berkata bahwa dia merindukan rumahnya. Tapi dia harus belajar hidup mandiri. Dan tiba-tiba dia menemukan bahwa dia telah belajar banyak hal. Kakinya akhirnya sembuh dan dia bersiap untuk pulang. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal pada serigala. Setelah bertahan di krisis untuk waktu yang lama, dia berterima kasih pada serigala karena selalu menemaninya. Tapi begitu dia meninggalkan serigala, serigala mengikutinya secara diam-diam. Dia hanya bisa terus berjalan. Tapi serigala sepertinya tidak mau berpisah dengannya. Lalu ia tiba-tiba berlari maju. Pemuda itu menghampirinya dan menemukan beberapa babi hutan di kaki gunung. Serigala tiba-tiba berlari. Dan pemuda itu melihat babi hutan berlari ke arahnya. Tapi ternyata babi hutan hanya melarikan diri dari serigala. Serigala melihat pemuda itu yang ketakutan. Lalu pemuda itu segera menemukan alasan. Tapi serigala jelas tidak mempercayai omong kosongnya. Lalu mereka kembali ke hutan bersama. Mendengar peluit dari pemuda itu, serigala segera menghampirinya. Serigala mungkin bisa menjadi hewan peliharaan. Pemuda itu menamainya Alpa. Dan mereka mulai bekerja sama untuk bertahan hidup. Alpa menangkap mangsanya. Dan pemuda itu akan memasaknya. Jika mangsanya kuat, pemuda itu akan membantunya. Persahabatan mereka juga tumbuh. Saat di malam hari, Alpa akan selalu menjaga pemuda itu. Lalu di pagi hari, ia akan membangunkan pemuda itu dengan bulunya yang lembut. Lalu mereka pergi ke danau. Pemuda itu ingin memandikan Alpa. Jadi dia langsung melempar Alpa ke danau. Setelah itu Alpa melihat ikan kecil. Lalu dia langsung menangkapnya. Sejak itu keduanya bergantung satu sama lain. Saat suhu berangsur-angsur turun, tempat itu segera tertutup salju. Dan kerjasama di antara keduanya menjadi semakin terampil. Malam itu seekor serigala berjalan ke arah mereka. Pemuda itu mengeluarkan tombaknya yang panjang. Dan Alpa mengambil inisiatif untuk mendekati serigala itu. Tampaknya Alpa juga merindukan rumahnya. Jadi pemuda itu berinisiatif untuk membiarkan Alpa pergi. Dia tidak bisa menghentikan Alpa yang ingin kembali ke grupnya sendiri. Sejak saat itu dia akan selalu memikirkan hari-harinya bersama Alpa. Besoknya dia berjalan sendirian. Namun tanpa sengaja jatuh ke danau.
Dia hanyut oleh arus. Dia berusaha untuk menghancurkan es. Tiba-tiba sebuah suara muncul. Ternyata Alpa telah kembali. Ia melompat sangat tinggi, mencoba untuk menyelamatkan pemuda itu. Tapi tidak berhasil. Namun kedatangannya telah menginspirasi semangat juang pemuda itu. Dia menggunakan belati untuk menghancurkan es di depannya. Dia sangat kedinginan. Kemudian dia bertekad untuk menyalakan api. Lalu melepas pakaiannya. Suhu semakin rendah dan semakin rendah. Pemuda itu melanjutkan perjalanannya. Saat ini dia menemukan seseorang di kejauhan. Dia berlari ke sana dengan penuh semangat. Tapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa orang itu tidak bergerak. Wajahnya juga tertutup embun es. Pemuda itu mencoba mencari makanan di tenda. Mereka sudah lama tidak makan. Dalam cuaca buruk, pemuda itu berdarah dan harus segera dirawat. Setelah beristirahat, dia melanjutkan perjalanannya dengan panah yang ditinggalkan orang itu. Tapi sebelum pergi jauh, dia menjadi sasaran sekelompok hewan buas. Dia hanya bisa berlari ke dalam gua dengan Alpa. Dia sangat gugup hingga tidak berani bernafas. Untungnya hewan buas tidak menemukannya. Tapi ada krisis yang lebih besar di sini. Di sini ada hewan buas yang lebih kejam daripada hewan buas tadi. Ia mencoba yang terbaik untuk menerkam pemuda itu. Tapi dihalangi oleh Alpa. Meskipun Alpa bukan tandingannya, tapi dia masih berusaha untuk melawan hewan buas itu. Di saat kritis, pemuda itu mencengkeram panah dengan erat. Lalu dia berhasil menembak mati hewan buas itu. Tapi setelah krisis selesai, Alpa tidak bergerak. Pemuda itu berteriak memanggil Alpa. Untungnya Alpa mulai bergerak. Tapi karena luka dari pertarungan tadi, ia terjatuh setelah berjalan beberapa langkah. Pemuda itu merawat Alpa. Dan dia juga memberinya makan. Tapi di musim dingin ini dia tidak dapat menemukan tumbuhan apapun. Situasi Alpa sangat berbahaya. Namun jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus melanjutkan perjalanannya. Pemuda itu berjalan melawan badai salju. Alpa juga mengikutinya dari belakang. Tapi cederanya lebih serius. Dan mereka hanya bisa membantu satu sama lain untuk melangkah maju. Malam itu mereka beristirahat di atas salju. Dengan suhu yang semakin dingin, Alpa akhirnya tidak bisa bertahan dan jatuh. Ia terluka parah dan tidak mendapatkan perawatan. Pemuda itu ingin menyemangatinya. Tapi Alpa tidak memiliki kekuatan sama sekali. Jadi pemuda itu membawa Alpa dan terus berjalan. Tapi pada akhirnya dia tetap jatuh. Dalam tidurnya, dia memimpikannya ayah dan ibunya yang menantikan kepulangannya. Mimpi ini juga langsung membangunkannya. Lalu dia membawa Alpa dan terus bergerak maju. Harapan di hatinya memberinya dukungan. Dia melihat bahwa Alpa hampir tidak dapat bertahan. Dia berjalan menuju sukunya selangkah demi selangkah. Ketika dia mendekat, wajah semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Pemuda itu mengulurkan tangannya. Ayahnya dengan penuh semangat menyentuh wajahnya. Ibunya di samping menangis tak terkendali. Tidak ada yang mengira pemuda itu akan kembali. Sebelum mengalami koma, pemuda itu memohon pada ayahnya untuk menyelamatkan Alpa. Bagaimanapun Alpa telah menghadapi kesulitan dan bahaya bersamanya. Ketika pemuda itu bangun dari koma, hal pertama yang dilakukannya adalah melihat Alpa. Alpa berbaring dengan tenang. Ia belum pulih sepenuhnya. Dakis datang untuk menyentuhnya. Tak lama kemudian Alpa melahirkan anaknya. Ternyata ketika melakukan perjalanan itu Alpa sedang mengandung. Pemuda itu membelainya dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Kemudian sekelompok anak serigala tumbuh secara bertahap. Mereka tumbuh di suku pemuda itu. Dan pemuda itu selalu bersama mereka. Setelah beberapa saat para pemburu di suku itu pergi untuk memburu. Mereka akan selalu diikuti oleh serigala. Dan mereka menjadi suku yang paling kuat. Setelah bertahun-tahun, serigala terus berkembang biak. Beberapa keistimewaan juga telah ditemukan. Mereka akan membantu tuannya. Beberapa dari mereka akan membantu berburu. Dan beberapa akan menarik kereta luncur. Alpa adalah nenek moyang anjing.
Gen setianya telah diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak pernah dilupakan.